Bab 367. Buat hatinya mati. Pada siang hari, di halaman rumah leluhur keluarga Bliss, Nyonya Bliss yang telah pulih dari kondisinya sedang duduk di kursi rotan berjemur di bawah sinar matahari. Di sisi kiri Nyonya tua itu, cucu berbakti Morgan Bliss sedang berjongkok di sana dan memijit kakinya dengan patuh, sementara Nyonya tua itu di sebelah kanan, seorang pria parubaya membuat teh untuknya. Pria parubaya itu adalah keponakan dari keluarga Nyonya tua itu, dan juga menjabat sebagai eksekutif di perusahaan keluarga Bliss. Nyonya tua itu mengangkat tangannya untuk memegang cangkir teh, dan meniup. Saya pikir Kenzie adalah sampah yang tidak berguna, tetapi saya tidak menyangka dia adalah orang dengan keterampilan medis yang baik. Mendengar ini, Morgan Bliss tidak bisa menahan napas. Penyebutan pada sampah itu membuatnya tidak senang. Nenek, apa itu Kenzie? Apa hebatnya mengetahui beberapa keterampilan medis? Pemborosan adalah pemborosan. Pria parubaya itu menghentikannya dan berkata, Morgan Bliss, jangan katakan sepatah kata pun. Jika bukan karena perawatan Kenzie, Nyonya tua telah pergi. Morgan Bliss sangat tidak yakin, berdiri dan berkata, sepupu, apa yang Anda katakan salah? Anda juga melihat bagaimana Kenzie menghina saya di waktu itu. Jika aku tidak menamparkan diriku 2 kali, menundukkan kepala dan memohon padanya, bagaimana mungkin dia mengambil tindakan untuk merawat nenek? Bahkan saat dia memperlakukan nenek, dia menyembunyikan keegoisannya. Semua orang tahu bahwa dia berusaha menyenangkan nenek, dan dia ingin nenek menyetujui dia dan Aurora Bliss menikah lagi dan pergi ke keluarga Bliss kami lagi. Pria itu mengerutkan kening dan menatapnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menahannya dan tidak membuat bantahan yang sia-sia. Nyonya tua itu bersandar di kursi rotan dengan malas, matanya setengah tertutup, berjemur di bawah sinar matahari dan berkata, oke, jangan banyak bicara. Aku tahu, aku tidak menyukainya. Meski dia menyembuhkanku, aku tidak akan menerima cintanya. Jika bukan karena dia mengganggu Aurora Bliss, cucu perempuan saya yang tidak patuh akan menikahi Zim Gunner sejak lama, dan keluarga Bliss kami telah menjalin hubungan mertua dengan keluarga-keluarga luar negeri Gunner. Bisnis perusahaan Bliss Group kita pasti telah lama diperluas ke luar negeri. Morgan Bliss menggemakan. Pada saat ini, seorang pelayan membawa obat itu, meletakkannya di atas meja kopi kecil di depan Nyonya tua itu, dan berkata, baru saja, ada telepon dari ibu kota provinsi, menanyakan kapan Nyonya tua akan pergi untuk memulihkan diri. Setelah penyakit ini, Nyonya tua itu siap untuk meninggalkan Wakanda, pergi ke tempat putri bungsunya untuk mengurus hidupnya, dan akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Tetapi sebelum itu, Nyonya tua itu harus mengatur urusan keluarga, terutama di perusahaan, dan kemudian dia akan pergi. Nyonya tua itu menjawab, dan setelah pelayan itu pergi, dia berdiskusi dengan pria parubaya itu, saya semakin tua, dan saya tidak dapat mengatur banyak hal. Setelah saya pergi ke ibu kota provinsi kali ini, urusan perusahaan seharusnya itu adalah urusan keluarga yang berbeda. Saya berencana menjadikan Morgan Bliss sebagai ketua perusahaan. Di masa depan, Anda harus membantunya dengan sepenuh hati. Jangan khawatir, saya pasti akan mendukung Morgan Bliss. Pria parubaya itu tahu bahwa Nyonya tua ini mencari bantuan untuk Morgan Bliss dan mengekspresikan posisinya dengan cepat. Morgan Bliss sangat gembira ketika mendengar ini. Nyonya tua itu mengangguk dan bertanya kepada pria parubaya itu, kamu memiliki pengalaman terpanjang di perusahaan, dan senioritasmu lebih tinggi dari Morgan Bliss. Dengan bantuanmu, aku pikir Morgan dapat menanggung beban ini. Morgan Bliss telah menjadi ketua, dan menurut Anda, siapa yang paling cocok untuk kursi presiden yang dikosongkan? Menurut aturan keluarga Bliss, 2 posisi penting ketua dan presiden hanya dapat dipegang oleh keluarga Bliss, keluarga dekat menjabat. Meskipun pria parubaya ini sangat dihormati oleh Nyonya tua itu, dia hanya seorang kerabat dan tidak bisa menjadi presiden perusahaan. Oleh karena itu, kursi presiden yang dikosongkan hanya dapat dipilih di antara keturunan langsung keluarga Bliss. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, berdasarkan kemampuan manajemen dan pengalaman manajemen, dan juga berdasarkan kinerja Aurora Bliss sebagai presiden di masa lalu, saya pikir lebih baik Aurora Bliss menjadi presiden. Pria parubaya itu mengatakan ini, tidak diragukan lagi ini dari sudut pandang kepentingan perusahaan dan mengatakan kata yang adil. Morgan Bliss segera berkata, saya menentangnya. Sepupu, Anda tahu, saya telah bertarung dengan Aurora Bliss beberapa kali di perusahaan, dan dia dan saya telah mengadakan persaingan. Jika saya menjadi ketua dan dia menjadi presiden perusahaan, dia pasti akan membentuk geng dan diam-diam membongkar saya.
Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa tidak. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, Anda juga pasti melihat bahwa Aurora Bliss sangat setia pada perusahaan, dia bukan orang seperti itu. Morgan Bliss berkata dengan enggan, tapi ada Kenzie di sisinya. Kenzie tidak memiliki kemampuan lain, tetapi dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk membingungkan orang. Sepupu, jangan lupa, sebelumnya di bawah pengaruh sihir Kenzie, dia menghancurkan urusanku berulang kali. Jika dia menjadi presiden lagi, penjahat Kenzie pasti akan mendorongnya untuk bertarung denganku, dan perusahaan akan berada dalam kekacauan saat itu. Pria parubaya itu tidak mudah menjawab kata-kata ini, jadi dia melihat wajah nyonya tua itu. Nyonya tua itu tidak mengungkapkan posisinya, hanya meniup tehnya dengan datar. Morgan Bliss membungkuk dan berkata dengan sinis, Nenek, jangan lupakan itu. Itu atas perintahmu bahwa Aurora Bliss menceraikan Kenzie. Meskipun mereka berdua tidak mengatakannya di permukaan, mereka pasti membencimu di hati mereka. Terutama Kenzie, dia berbeda dari Aurora Bliss. Dia bukan keturunan keluarga Bliss, tetapi seorang menantu yang diusir dari keluarga Bliss. Begitu dia menemukan kesempatan, dia pasti akan membalas dendam pada keluarga Bliss kita dan bahkan merugikan perusahaan keluarga Bliss. Setelah mendengar ini, wajah Nyonya Bliss sedikit berubah, dan dia bertanya, orang buangan yang dikeluarkan dari keluarga Bliss, apakah dia memiliki kemampuan? Morgan Bliss berkata dengan tegas, iya. Selama Aurora Bliss menjadi presiden, dia akan memiliki kemampuan ini. Aurora Bliss telah diracuni olehnya, selama Aurora Bliss menjadi presiden, Kenzie pasti akan menghasutnya. Aurora Bliss sebagai kontrol seperti sebelumnya, akan melawan aku, lawan keluarga Bliss, dan hancurkan perusahaan kita dari keluarga Bliss. Nyonya Bliss terdiam, menoleh dan bertanya, bagaimana menurutmu? Pria parubaya itu tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berkata, Morgan Bliss, apa yang baru saja saya katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Sebenarnya, Aurora Bliss tidak masalah, dia tidak akan berpikir dua kali tentang keluarga Bliss. Tapi sulit untuk mengatakan apakah Kenzie di sisinya akan memengaruhinya. Apa yang saya lihat? Pria parubaya itu ragu-ragu, menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan masalah ini. Nyonya Bliss mencibir, ada apa? Saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Dari perspektif publik, Aurora Bliss tidak buruk. Dia memang kandidat yang baik untuk menjalankan perusahaan. Yang buruk masalahnya adalah ada Kenzie di sisinya. Masalah ini juga sangat mudah. Telepon dan katakan aku akan mengundang mereka makan malam, topiknya masih terhubung setelah perceraian. Saya harus meminta mereka untuk memutuskan hubungan mereka, dan membuat hati Aurora Bliss mati. Babak 368. Pertikaian. Kenzie, aku punya kabar baik untukmu. Saat matahari terbenam, ketika Kenzie baru saja kembali ke pintu, Aurora Bliss berlari keluar, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan. Nenek akan pergi ke ibu kota provinsi untuk pemulihan, dan tidak akan lagi terlibat dalam urusan perusahaan di masa depan. Dia bermaksud menjadikan Morgan Bliss sebagai ketua perusahaan, dan saya akan membantunya sebagai presiden perusahaan. Renal Bliss baru saja mengganti jasnya dan keluar, dan menyela dengan gembira, Kenzie, itu pasti berkatmu bahwa Rora dapat melanjutkan posisi presiden kali ini. Pasti karena kamu yang menyelamatkan Nyonya tua itu. Nyonya tua itu berterima kasih dan merawat Rora. Kenzie mendengarkan ini. Setelah memikirkannya, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang salah. Mulan Rantai juga mengganti pakaiannya dan keluar, tersenyum dari telinga ke telinga, hehe, bagus sekali, itu disebut keberuntungan. Tidak hanya penyihir tua yang mati di ibu kota provinsi, tetapi putriku juga menjadi presiden, dan di hari-hari mendatang, sepertinya aku akan menghasilkan banyak uang. Aurora Bliss melirik ibunya, lalu tersenyum dan memegangi Kenzie dan berjalan keluar, nenek menyuruh kami makan, jadi kamu bisa pergi juga. Kenzie tidak benar-benar ingin pergi makan malam dengan nyonya tua itu tetapi Aurora Bliss bersemangat, jadi dia tidak keberatan dan pergi bersama mereka. Tepat ketika keluarga itu masuk ke dalam mobil dan pergi, sebuah taksi perlahan berhenti di jalan di depan rumah. Seorang pemuda lumpuh turun dari taksi dan melihat Kenzie masuk ke taksi dan pergi. Pemuda lumpuh itu diam-diam menggertakkan giginya, kilatan kebencian melintas di matanya. Leon Barkin. Generasi terakhir dari keluarga-keluarga pertapa kuno Barkin, setelah pulih dari luka-lukanya, datang ke sini untuk membalas dendam. Menemukan bahwa keluarga Kenzie baru saja pergi, Leon Barkin tidak berhenti,
menyeret kakinya yang lumpuh dan duduk kembali di taksi, menunjuk ke bagian depan taksi, dan berkata dengan dingin, "Tuan, ikuti terus mobil di depan." "Oke." Sopir menginjak pedal gas, dan taksi yang baru saja berhenti berjalan menjauh. Di rumah leluhur keluarga Bliss, nyonya tua itu duduk di ruang utama dengan tongkat dengan satu tangan. Melihat kedatangan keluarga Bliss Rora, wajah tua nyonya tua itu menunjukkan senyuman, dan dia melambai kepada Aurora Bliss. "Rora, kemari dan minum teh dengan nenek dulu." "Nenek." Aurora Bliss berjalan sambil tersenyum, dan duduk dengan patuh di sisinya. Melihat nyonya tua itu sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, Kenzie tidak memasuki pintu, tetapi berjalan-jalan di halaman. Namun, Mulan Rantai buru-buru menyeret Renal Bliss ke ruang utama. Nyonya tua itu melirik mereka dan mengabaikan mereka. Dia hanya tersenyum dan berbicara dengan Aurora Bliss. "Rora, nenek berencana untuk pensiun, dan Anda akan membantu Morgan mengelola perusahaan di masa depan. Apakah Anda keberatan?" Aurora Bliss tersenyum malu-malu. "Apa kata nenek, saya akan melakukannya. Tolong yakinlah nenek, saya tidak akan membiarkan Anda kecewa." Mulan Rantai dengan cepat mengangguk dan tersenyum. "Anda dapat yakin, Nyonya tua. Anda tahu bagaimana keadaan putri saya. Akan lebih tepat baginya untuk menjadi presiden perusahaan. Keputusan Nyonya tua sangat bijaksana." Meskipun Mulan Rantai menyesap sesuatu yang lama di belakangnya, abadi, dan membenci Nyonya tua itu sampai mati, tetapi ketika dia benar-benar datang ke hadapan Nyonya tua itu seperti monyet yang bertemu harimau, hanya berani bercanda tentangnya. Nyonya tua itu tidak menyukai putranya, Renal Bliss, dan dia tidak menyukai menantu perempuan Mulan Rantai, jadi dia mengabaikannya dan hanya meminta Aurora Bliss untuk menuangkan teh untuknya. Pada saat ini, Morgan Bliss terbatuk dan mulai berbicara dengan keras. "Paman, bibi ketiga, dan Rora. Saya mengundang Anda untuk makan malam hari ini. Selain menjadikan Rora sebagai presiden, nenek juga akan mengembalikan villa yang diambil dari Anda sebelumnya." Morgan Bliss Villa menyebutkan secara alami mengacu pada villa yang hak propertinya milik keluarga Bliss secara kolektif dimiliki oleh keluarga Bliss Rora. Menurut aturan keluarga Bliss, villa itu adalah tempat tinggal presiden perusahaan, jadi nyaman untuk pergi dan pulang dari perusahaan. Kata nenek, untuk membuat Aurora Bliss merasa nyaman karena presiden perusahaan keluarga Bliss, villa itu tidak hanya untuk Anda tinggali, tetapi juga bagi Anda untuk tinggal di villa. Mereka juga akan mentransfer hak milik atas nama keluarga Anda. Mulai sekarang, villa itu adalah milik pribadi keluargamu. Dengan tawaran seperti itu, Mulan Rantai sangat bersemangat sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa nyonya tua itu mungkin telah berjalan melewati gerbang neraka dan akhirnya membuka kepalanya. Dia tidak hanya membiarkan putrinya menjadi presiden, tetapi dia juga menamai villa milik bersama dengan namanya sendiri. Haha, itu benar-benar terjadi di waktu kerabat lain mengambil alih set rumah itu. Rumah itu akhirnya menjadi milik Mulan Rantai, dia takut mereka akan mati karena cemburu. Ekspresi Renal Bliss tersanjung, dan dia juga terkejut setelah mendengar ini. Tapi ada satu hal yang perlu diperjelas dulu. Morgan Bliss melanjutkan, nenek berkata, dia tidak suka Kenzie terus mengganggu Rora, nenek membencinya, dan tidak akan pernah membiarkan Rora menikah lagi dengannya, jadi Rora harus putus hubungan dengan Kenzie. Wajah Aurora Bliss berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menatap neneknya dengan tatapan curiga, dia tidak mengerti mengapa neneknya melakukan ini. Renal Bliss juga terkejut dan bertanya, "Bu, kenapa ini?" Rora dan Kenzie, mereka memiliki perasaan satu sama lain. Nyonya tua itu meniup teh perlahan, "Anak ketiga, Anda harus tahu bahwa ketika lelaki tua itu masih hidup, saya dengan tegas menentang merekrut Kenzie ke dalam keluarga. Aku tidak suka Kenzie. Terlepas dari keluarga, latar belakang, pengetahuan, karakter, dan bakat, dia tidak layak untuk keluarga Bliss kita. Sekarang, aku bahkan lebih tidak menyukainya." Berulang kali dia berbicara tentang penentangan Morgan Bliss membuatku sangat tidak puas. Selain itu, jika Rora telah meninggalkannya, dia harus benar-benar dipisahkan dan tidak terjerat lagi. "Tapi nenek," kata Aurora Bliss dengan suara tanpa suara, "kenapa kamu harus membencinya? Kenapa kamu harus berprasangka buruk padanya? Nenek sakit parah tadi malam, dan dialah yang menyelamatkanmu." Sombong. Morgan bangkit dan memarahi, "Nenek berbicara, kamu berani berbicara kembali?" Dia melambaikan tangannya, "Duduklah, dia sepupumu, jangan terlalu kejam padanya. Di masa depan, perusahaanmu akan membutuhkannya untuk membantumu merawatnya."
Morgan Bliss memelototi Aurora Bliss dan duduk. Nyonya tua itu tersenyum ramah dan menghibur Aurora Bliss, "Cucuku yang baik, aku di sini untuk kebaikanmu sendiri. Aku sudah meminta bibimu dan nenek Zakir untuk membantumu dalam pernikahan Luigi Zakir. Tuan muda tertua dari keluarga itu akan datang kepada Anda pada kencan buta, dan Anda dapat memilih mana yang Anda suka, dan ketika Anda menjadi kerabatnya, Anda akan tahu bahwa itu lebih baik daripada bersama Kenzie." "Tidak, tidak." Di saat ini, Aurora Bliss melihat senyum ramah neneknya, dan dia tidak bisa menahan rasa dingin di tulangnya. Perasaan itu seperti melihat ular berbisa. Aurora Bliss melangkah mundur dan menggelengkan kepalanya ketakutan. "Nenek, aku tidak ingin kencan buta dengan mereka, aku hanya ingin Kenzie, hanya dia suamiku." "Diam." Morgan Bliss berbicara dengan kejam lagi, "Kamu tapi pikirkan baik-baik, jika kamu tidak memilih pernikahan sesegera mungkin, maka kursi CEO kamu dan rumah keluarga kamu semua akan hilang. Tidak hanya itu, nenek juga akan mengusirmu dari keluarga Bliss, sepenuhnya dari keluarga Bliss, keluarga kalian dihapus." Bab 369. Pembunuhan, tiba-tiba. Di bawah tekanan nenek dan Morgan Bliss, Aurora Bliss menangis. Dia tidak mengerti mengapa nenek harus melakukan ini. Jelas bahwa Kenzie menyelamatkan hidupnya tadi malam, tetapi nenek sama sekali tidak memikirkan kebaikan ini. Renal Bliss juga sangat ketakutan, berlutut di depan nyonya tua itu dan memohon belas kasihan, "Bu, tolong jangan terlalu kejam." "Rora dan Kenzie, diam." Nyonya tua itu sudah marah dan memarahi mereka. Dengan bunyi gedebuk, Aurora Bliss juga berlutut, menangis dan berkata, "Nenek, tolong jangan lakukan ini, saya tidak ingin menjadi presiden lagi, dan saya tidak ingin real estate keluarga Bliss, saya hanya meminta Anda untuk mengizinkan aku bersama Kenzie." "Pikiranku telah diputuskan." Nyonya tua itu tidak mendengarkan sama sekali, duduk tegak dengan tongkat di kedua tangan, menyela dengan dingin, "Jika kamu tidak menurut, dari sekarang, keluargamu tidak akan pernah lagi jadi anggota keluarga Blissku." Kekuatan membunuh dari kalimat ini cukup besar. Dan setelah diusir dari keluarga Bliss, setidaknya akan ada dua konsekuensi serius. Satu harus dibuang oleh semua kerabat, dan yang lainnya adalah tidak lagi mendapat untung dari perusahaan keluarga Bliss. Melihat nyonya tua itu begitu tidak berperasaan, Renal Bliss sudah tercengang dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dan Aurora Bliss hanya menangis, berlutut di tanah dan menolak untuk bangun. Mulan Rantai cemas seperti semut di atas wajan panas, dan berlari dengan cepat, menarik putrinya dari tanah dan berkata, "Kamu berjanji pada nenek, apa bagusnya sampah Kenzie, nenek membiarkanmu menjadi presiden, dan dia akan memberimu satu set rumah besar, apa yang membuatmu tidak puas? Janji pada nenekmu cepat, putuskan hubungan dengan Kenzie, dan nikahi sesuai keinginan nenek." "Aku tidak akan menikah." Aurora Bliss mendorong ibunya pergi, Mulan Rantai hingga jatuh ke tanah, dan Aurora Bliss menangis, "Jika aku ingin menikahi, aku hanya akan menikahi Kenzie." Mulan Rantai hampir tercengang. Sejak dia masih kecil, Aurora Bliss tidak pernah berbicara kembali kepada ibunya, tetapi sekarang, hanya karena sampah Kenzie, Aurora Bliss benar-benar kehilangan kesabaran padanya. Mulan Rantai bahkan curiga bahwa ini bukan putri yang dibesarkannya dengan tangannya sendiri. Melihat Mulan Rantai tidak bisa membujuknya, Morgan Bliss berkata dengan dingin, "Nenek, karena Aurora Bliss tidak mendengarkan bujukan, saya pikir lebih baik tidak membuang air liur dan mengusir mereka dari keluarga Bliss." Nyonya tua itu berkata dengan wajah tua yang murung, "Rora, nenek memintamu untuk terakhir kalinya. Nenek memintamu menjadi presiden, nenek memberimu real estate terbaik, dan bahkan nenek setuju bahwa penghasilanmu sebagai presiden bisa lebih tinggi dari Morgan Bliss. Apakah kamu benar-benar tidak mau? Apakah kamu ingin benar-benar berselisih dengan nenekmu karena satu Kenzie? Apakah kamu ingin membawa orang tuamu karena satu Kenzie dan menyebabkan seluruh keluargamu diusir? Nenek memberikan kesempatan terakhir, jawab aku sekarang, apakah kamu setuju dengan kondisi nenek?" Aurora Bliss mendengar ini, kesedihannya datang dari hatinya, dan dia menangis lebih sedih. Dia bertekad untuk tidak berpisah dengan Kenzie, tetapi dia juga tidak ingin membuat orang tuanya diusir dari keluarga Bliss. Menghadapi pertanyaan neneknya, dia tidak bisa menjawabnya sama sekali. Pada saat kritis, sebuah suara dingin datang, "Tidak perlu mempermalukannya, apa yang akan terjadi padaku itu tidak ada hubungannya dengannya." Kenzie melangkah ke ruang utama. Dia telah mendengar omelan di ruang utama dan kata-kata Aurora Bliss di luar halaman sebelumnya. Melihat Aurora menangis, menghadapi nyonya tua dari keluarga Bliss pada saat ini, hanya ada kemarahan di hatinya. Berdarah dingin, tidak tahu berterima kasih, sangat tidak tahu berterima kasih.
Kenzie bahkan mulai menyesali bahwa ketika nyonya tua itu dalam kondisi kritis tadi malam, dia seharusnya tidak pernah diselamatkan. Melihat Kenzie datang, nyonya tua itu menunjukkan rasa jijik di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kenzie, kamu datang dengan tepat. Karena kamu, keluarga Bliss Rora akan segera hancur. Jika kamu masih seorang pria, jika kamu benar-benar peduli dengan Rora, kamu harus maju untuk membujuknya dan biarkan dia mendengarkanku. Selama kamu bersumpah dengan sumpah beracun, tinggalkan Wakanda dan putuskan hubunganmu sepenuhnya dengan Aurora Bliss. Tentang apa yang terjadi padaku kemarin. Demi menyelamatkan saya bisa memberi Anda sejumlah kecil uang, cukup bagi Anda untuk menetap di tempat lain." Sambil berbicara, Morgan Bliss mengeluarkan cek dan mencibir, "Kenzie, nenek tidak mengambil keuntungan darimu, ambil saja hadiah. Kamu memiliki dua pilihan sekarang, yang pertama adalah mengambil uangnya, dan kemudian meninggalkan Wakanda jauh seperti anjing hilang, dan tidak pernah bertemu Aurora Bliss. Tentu saja Anda ada juga pilihan kedua, Anda dapat terus mengganggu Aurora Bliss, tetapi saya dapat menjamin bahwa karena Anda, keluarga Bliss Rora akan dikeluarkan dari keluarga Bliss. Tidak peduli apa yang kamu pilih, aku dapat menjamin bahwa kamu tidak tahu malu. Mulai sekarang, jangan pernah ingin mendekati keluarga Bliss kami lagi." Morgan Bliss tertawa, seolah-olah dia telah menginjak kaki Kenzie, sangat bangga dan sangat arogan. Kenzie melihat wajah penjahat di matanya, marah di hatinya, dan diam-diam mengepalkan tinjunya. "Hah? Nenek, kapan kita memiliki orang lumpuh di keluarga kita?" Pada saat ini, Morgan Bliss melirik seorang pemuda lumpuh berpakaian seperti pelayan, memegang nampan dengan beberapa cangkir teh di dalamnya. Kepalanya sedikit miring dan terlatih-tatih ke ruang utama. Nyonya Bliss menatapnya sebentar, dan juga sangat bingung. Dia bertanya-tanya apakah pemuda lumpuh ini adalah pelayan yang baru direkrut oleh pengurus rumah tangga. "Hei, kamu tidak perlu menyajikan teh di sini, keluar." Morgan Bliss langsung menganggap pemuda lumpuh itu sebagai pelayan keluarga Bliss, dan berteriak dengan isyarat. Pemuda lumpuh itu menutup telinga, terus menundukkan kepalanya, memegang nampan, dan berjalan di depan Kenzie. "Tuan muda Kenzie, tolong minum teh." Kenzie sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Pelayan baru yang lumpuh ini mungkin tidak terbiasa dengan situasi ini. Di rumah leluhur keluarga Bliss ini, para pelayan biasanya tidak memanggilnya tuan muda, mereka akan dengan sopan memanggilnya sampah. Meskipun Kenzie bukan lagi menantu keluarga Bliss, gelar sampah telah dipanggil selama 3 tahun, jadi selama Kenzie datang ke rumah leluhur keluarga Bliss, para pelayan itu masih akan menggunakan gelar sebelumnya. "Kamu salah, kamu bisa memanggilku sampah seperti mereka dan yang lainnya." Kenzie tidak banyak berpikir, dan mengulurkan tangan mengambil secangkir teh. "Ya, sampah." Pemuda lumpuh itu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat bahwa Kenzie mengulurkan tangan untuk menyajikan teh. Saat berikutnya, matanya berkilat, Leon Barkin dengan cepat mengeluarkan pisau tajam dari bawah nampan dan menikam perut Kenzie. Begitu Leon Barkin bergerak, Kenzie menyadari ketidaknormalan itu, dan tubuhnya terbanting ke satu sisi, menghindari pisau jahat itu. Dengan ledakan keras, nampan teh hancur ke tanah, Leon Barkin meraung, dengan pisau demi pisau, menyerang dan terus mengejar. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang di ruang utama. Ketika mereka melihat orang lumpuh seperti orang gila, dia menghunus pisau dan menyerang begitu dia masuk. Morgan Bliss, Aurora Bliss dan yang lainnya buru-buru memanggil orang, dengan panik. Leon Barkin awalnya memiliki keterampilan bela diri, tetapi karena cedera serius, kakinya lumpuh dan kungfunya hilang, jadi dia tidak bisa membunuh master seperti Kenzie sama sekali. Kenzie dengan mudah menghindari serangannya, menatapnya dan bertanya, "Bicaralah dengan jelas, siapa kamu?" "Leon Barkin, murid terakhir dari keluarga pertapa kuno Barkin." "Kenzie, aku harus membunuh seluruh keluargamu." Leon Barkin tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Kenzie, jadi dia berteriak, mengangkat pisau tajamnya, dan bergegas menuju Aurora Bliss yang bersembunyi di depan jendela. Tapi Kenzie bergerak lebih cepat, melangkah maju, mengayunkan kaki kirinya ke dada Leon Barkin, menendangnya dengan keras, membuatnya melangkah mundur. Leon Barkin mundur, Morgan Bliss kebetulan terhalang di sudut dengan gemetar. Melihat Morgan Bliss gemetar di dinding dan mencoba untuk melarikan diri, hati Kenzie tergerak, dia sengaja berpura-pura khawatir, menunjuk ke belakang Leon Barkin, dan berteriak, "Saudaraku, hati-hati. Ada pisau di tangannya." Leon Barkin menoleh tajam setelah mendengar ini, menatap Morgan Bliss, "Apakah kamu saudaranya?" Morgan Bliss hampir menangis ketakutan, dan dia melambaikan tangannya, ingin menyapa semua Kenzie.
Dia berkata dengan cemas, tidak, dengarkan aku tidak ada hubungannya dengan dia, kamu pergi padanya, jangan pergi padaku. Kenzie menunjuk Leon Barkin lagi dan berteriak keras, lepaskan dia. Jika kamu berani menyentuh kakak tertuaku, aku akan merobek kulitmu. Leon Barkin sudah bergegas menuju Morgan Bliss sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, menusuk dan menusuknya seperti orang gila. Morgan Bliss sangat sedih, dia menangis sedih 2 kali, dan sebelum dia sempat berjuang, dia jatuh ke genangan darah. Ketika Nyonya Bliss melihat cucunya ditikam dengan matanya sendiri, dia sangat cemas sehingga dia memutar matanya, jatuh ke tanah dan pingsan.